Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini merupakan kelanjutan video saya sebelumnya tentang bagaimana cara menyusun SKP berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Dan pada video yang kali ini merupakan video yang kedua. Kita akan coba menyusun SKP untuk jabatan administrator. Di sini saya akan mencoba untuk membuat jabatan sekretaris dinas. Kita akan mulai dari form untuk jabatan administrator. Kita buka dahulu untuk jabatan administrator. Kita pakai yang kuantitatif seperti ini formatnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh di tautan yang ada pada deskripsi video. Nah, ini adalah formatnya untuk jabatan administrator. Di sini kita akan buat untuk sekretaris dinas. Seperti biasa, yang sebelah sini tinggal Bapak Ibu isikan nama pegawai, kemudian NIP dan lain sebagainya. Lalu di sini adalah PPK-nya, pejabat penilai kinerja atau atasan langsungnya dari sekretaris. Di sini tentunya adalah kepala dinas ya nantinya. Unitnya apa? Di sini diisikan. Nah, untuk membuat SKP jabatan administrator sekretaris dinas, di sini kita harus membuka SKP dari pejabat di atasnya. Di sini berarti kita harus membuka SKP dari JPT-nya, yaitu kepala dinas. Kita harus sandingkan karena kita harus cascading dari rencana hasil kerja dari kepala dinas. Kita buka dahulu untuk SKP dari kepala dinas. Nah, ini adalah SKP yang sudah kita susun tadi di video pertama. Di sini kita akan melihat kira-kira kegiatan mana atau rencana hasil kerja mana yang akan dilaksanakan oleh sekretaris dinas. Tentunya di sini kita bisa memilah mana yang menjadi tugas dari sekretaris dinas. Di sini ada di poin nomor 4 di sini. Kita bisa pakai di indikator kinerja di sini untuk kita jadikan sebagai rencana hasil kerja. Misalnya kita buat kalimatnya di sana menjadi meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. Kita masuk ke tadi formnya mana tadi ya. Nah, di sini. Jadi kita di sini kita bisa masukkan di sini. Nah, di sini misalnya tambahkan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. Nah, dari rencana hasil kerja yang diintervensi, jadi ini adalah kegiatan atau rencana dari kepala dinas. Lalu di sini kita akan isikan rencana kerja apa saja yang akan kita laksanakan. Ini kita hapus dulu. Kemudian di bagian aspek di sini ada 3, ada kuantitas, ada kualitas dan waktu. Kita tulis dulu di sini kuantitas, kualitas dan tambah satu lagi untuk barisnya. Kualitas. Jadi ini 3, ini satu paket ya, satu paket. Nah, di rencana hasil kerja di sini bisa Bapak Ibu isikan rencana hasil kerja apa yang bisa meningkatkan atau bisa menghasilkan output yang ada di sini. Misalnya di sini kita akan isikan tentang nilai akuntabilitas ya. Biasanya sekretaris itu akan menyusun dokumen sakip, dokumen sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintahan. Kemudian kuantitas diisi di sini, misalnya adalah jumlah dokumen sakipnya. Targetnya berapa dokumen? Misalnya 1 dokumen wajib diisi di sini. Kemudian kualitasnya, misalnya untuk sakit ini tentunya nanti akan dinilai oleh inspektorat. Mungkin ada penilaiannya, misalnya hasilnya kita harapkan di atas 70 atau mungkin di atas 80. Kita bisa diisikan kualitasnya, kita tentukan dari hasil pengukuran oleh sakit. Hasil pengukuran oleh inspektorat. Misalnya kita harapkan lebih daripada 75. Kemudian waktunya ini kita buat 12 bulan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi biasanya juga untuk sekretaris juga akan mendapatkan tugas lainnya. Di sini mungkin ada tugas direktif dari pimpinan, tambahkan nomor 2 di sini. Misalnya di sini membuat laporan ya. Kuantitasnya adalah jumlah laporannya. Ini kita kosongkan saja. Misal ada berapa laporan ya? Misalnya 12 laporan, karena laporan bulanan misalnya, waktunya juga 12 bulan. Berikutnya di bagian tambahan, di sini kita kosongkan saja, tidak perlu diisi. Kita ke bawah di bagian perilaku kerja. Nah, di sini nanti yang mengisi adalah dari pimpinan yang menilai bawahan. Misalnya bisa diisikan terkait dengan berorientasi pelayanan, misalnya boleh diisikan di sini. Misalnya terkait dengan pelayanannya ya. Seperti ini. Kemudian di sini mungkin ada lagi yang kedua, bisa ditambahkan lagi terkait dengan akuntabelnya. Jadi bisa dipilih kira-kira apa di sini terkait dengan yang di sini. Lalu kompeten bisa diisikan juga ekspektasinya. Harmonis misalnya.
jadi yang bagian sini bisa diisi, bisa juga tidak diisi. Jadi ini adalah di tangan PPK juga. PPK nya adalah tadi kepala dinas, ini adalah sekretaris dinas, dan seterusnya di bawah. Ini saya beri warna kuning saja yang wajib dibuat. Berikutnya kita buat untuk bagian lampiran SKP. Kita masukkan di bagian dukungan sumber daya. Ini bisa kita masukkan, misalnya ada komputer boleh dimasukkan. Kemudian apalagi misalnya adanya peraturan-peraturan, kemudian SOP barangkali boleh. Nah, kemudian di sini hasil kerja skema, untuk skema pertanggungjawaban bisa diisikan hasil kerja yang dilaporkan bisa setiap hari, setiap bulan, dan seterusnya. Misalnya untuk sekretaris melaporkan laporan kinerja bisa, atau laporan keuangan bisa dituliskan di sini. Konsekuensi apabila memenuhi ekspektasi pimpinan apa diisikan. Berikutnya kita akan mengisi untuk evaluasi kinerja. Ini juga wajib diisi. Nah, yang mengevaluasi tentunya nanti adalah PPK atau pejabat penilai kinerja. Di sini adalah kepala dinas. Di sini nanti kepala dinas saya yang menilai. Jadi ini adalah sekretaris. Silakan diisi yang bagian depan di sini, nanti otomatis sebelah sana akan berubah. Nah, di bagian di sini yang rencana hasil kerja bisa diinputkan sesuai dengan bagian yang di SKP di sini. Kita bisa copy paste. Lalu di bagian realisasi berdasarkan bukti dukung bisa dimasukkan realisasi bentuk
dari target yang di sini. Ini berupa dokumen, bisa dimasukkan satu dokumen. Kemudian jika ingin lebih lengkap bisa ditambahkan mungkin link Google Drive dokumen yang telah dibuat. Nah, di bagian di sini yang lainnya bisa ditambahkan mungkin karena ini terlaksana semuanya bisa dituliskan 100% berdasarkan penilaian pimpinan. Kemudian untuk waktu mungkin di sini bisa diisikan 6 bulan berdasarkan penilaian pimpinan. Jadi ini adalah realisasi dari indikator di sini. Apakah sudah sesuai dengan target atau belum. Kemudian di sini nanti adalah tugas dari PPK. PPK akan mengisi umpan balik berdasarkan bukti dukung yang telah diberikan di sini. Nah, ini. Jadi di sini adalah tugas PPK yang mengisi. Di bagian bawah sini bisa ditambahkan emoticon senyum atau apa, bisa dimasukkan. Misalnya yang bagus ini senyum ya, boleh ya. Kita kembali ke atas. Di bagian atas ada bagian capaian kinerja organisasi. Di sini PPK bisa memberikan penilaian, bisa dipilih dari istimewa, baik, dan seterusnya. Kita coba pilih baik. Lalu ke bawah di sini PPK juga bisa memberikan rating hasil kerja. Diklik, kemudian pilih panahnya apakah sesuai di atas atau di bawah. Kemudian di bawah terkait dengan perilaku kinerja berakhlak, di bagian ini pimpinan juga bisa memberikan catatan di sini, ekspektasi dari pimpinan. Sini opsional ya. Kemudian di sini umpan balik ini bisa diisikan oleh PPK maupun dari teman atau mungkin dari stakeholder terkait. Namanya siapa bisa dimasukkan. Dan seterusnya. Lalu akun tabel juga boleh diisikan dari teman sejawat atau mungkin dari bawahan atau dari pimpinan.
Lalu di bagian bawah ada rating perilaku kerja, bisa dipilih oleh BPK nantinya. Di atas atau di bawah, sesuai atau di bawah. Otomatis di bagian sini akan menentukan predikat kinerja pegawai. Oke. Kemudian berikutnya dokumen yang perlu dibuat adalah evaluasi kinerja. Di bagian ini tinggal diisikan nama pegawai dan seterusnya. Lalu dari sini sudah muncul otomatis dari di sini, hasil di sini. Nah, jadi untuk SKP sekretaris di sini kita bisa mencetak 4 buah. 1 2 3 4. Demikian untuk pengisian SKP bagi sekretaris atau jabatan administrator atau eselon 3 sesuai dengan Permen RB nomor 6 tahun 2022.